Saya membaca di kitab Abu Fahs karangan saya Muhammad. Beliau mengutip riwayat dari Ustaz Ahmad dan beberapa rawi hadis, kutubul hadis al-Mu'tamad. Bila wonten riwayat Inna Allah Ta'ala astaghfara rajulan min ummati ala ru'usil khawatir. Suatu saat nanti Allah itu mempertontonkan ada seorang lelaki diintegrasi dalamnya. Kemudian kesalahan yang baik itu wonten satu bab, ditolong satu bab. Ini dokumen kesalahan itu per satu bab itu madhubah sepanjang mata melihat itu bab kesalahan semua. Ketika Allah mengatur atau diumumkan setan, apa ini semua ada yang kamu ingkari? Jawab ini buatan sendiri. Nomor kali dari Allah. Al-ulama kata-kata bagi al-fatihun. Apa penulis-penulis malaikat itu punya sentimen sama kamu? Sehingga yang baik ditulis yang jelek-jelek ditulis. Jadi yang itu ya juga mereka sudah profesional tulisnya benar. Tapi memang saya tidak pernah punya kebaikan. Terus ketika Allah Ta'ala adalah binalakan di hasanat wa innahu lahu ma'alika al-yawm. Tapi kamu punya satu kebaikan dan kamu gak akan saya beri. Jadi itu kamu pernah melakukan secara ikhlas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hanya satu bab, di dokumen satu bab. Kemudian yang itu matur, ya Allah, ya Rabbi, mahal di tolong mahal di sini. Kira-kira maknanya itu apa sih gunanya satu bab kebaikan dibanding sekian bab sepanjang mata melihat? Dari pengeran, ya sudah selesai. Barang didelok ditimpa, semua kesalahan yang sepanjang itu sebanyak itu ditimpa ke alam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ketika ada lagi fala yasuru ma'asyillahi ta'ala syai'un. Enggak ada di dunia sekalipun kesalahan yang bisa mengimbangi beratnya kalimat la ilaha. Ini penting banget. Lah saat ini kecelakaan iki opo wong sing nglawan la ilaha illallah gara-gara tadi yang dihukumi syirik. Nah ini mau dikali apa ini? Jadi ditinggalkan saran-saran. Tiangku kafir 20 tahun, mau 30 tahun. Angger ngelawan la ilaha illallah jadi mukmin. Nggih kafir 20 tahun ngelawan la ilaha illallah jadi mukmin. Ya saya itu semua mukmin ngelawan la ilaha illallah jadi kafir. Itu madzhab Nawawi. Jadi ini dipenggal. Terus kafir 20 tahun ngelawan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kena ditokul lagi nakafaru iya tahu farahum maqad wong kafir puluhan tahun ratusan tahun kenapa la ilaha illallah jadi mukmin saat itu wonten satu paham wong la ilaha illallah salah mengharap dari kuburan bahwa tadi itu kumis kalau yakin itu salah besar. Bagaimana mungkin kalimat yang menjadikan orang kafir mukmin kemudian orang mukmin menjadi ini kenangan-kenangan dulu belajar masalah belajar menjaga dulu gitu. Jadi penting orang supaya kita yakin betul dengan Allah. Nomor kali sering berlaku di madzhab Ahlussunnah wal Jamaah itu annal ma'asiyah tukhrijul mu'min minal iman. Bahwa maksiat itu tidak menjadikan orang mukmin itu keluar dari iman. Jadi penting. Pernah suatu saat Ahmad bin Hanbal itu meyakini madhab kalau orang yang besar-besar itu keluar dari iman karena beliau ahli hadis. Beliau tidak faqih sunnah. Karena beliau baca hadis la yasmizan fina yasmi wa mu'min la yasmi besar fina yasmi wa mu'min. Sehingga hampir beliau meyakini kalau orang pernah zina pernah malah itu sudah keluar dari iman. Setelah ketemu Imam Syafi'i, dia juga sama Imam Syafi'i Ahmad, kalau dia segera kafir, lalu tobatnya itu bagaimana? Jawabnya Ahmad bin Hanbal, ya dia harus memperbanyak sholat. Terus sama Imam Syafi'i diberi Ahmad, sholat kafir lalu siku. Sholatnya orang kafir itu, yes. Artinya Ahmad bin Hanbal diam-diam mengakui kalau orang besar-besar itu masih mukmin, berarti dia
mengharuskan dia memperbanyak sholat. Dibaca banyak sapi ya, cuma sholat kafir laras. Ini penting kalau orang pulau akhir-akhir ini umur sekitar 6 tahun saya nak beli manuskrip kitab Mafair dan juga Al-Soha karena ini proses yang sama. Juga pulau sering sinau kitab beliau Syariat Al-Khalidah bahwa kata beliau ketika wasilah, misalnya wasilah binafil atom yaitu Rasulullah SAW kata beliau Nabi itu berdua atom, Nabi itu pintu menuju rahmatnya Allah dan beliau orang spesial wanadar li Muhammadin di ayin basyariyah al-mujarrodah nadhuru syirkatin wajahiyah. Kalau ada orang melihat Nabi dari sisi manusianya, maka itu adalah ciri orang kafir. Setiap orang kafir pasti mengomentari Nabi, in antum illa basyarum muslimun. Bahwa kamu itu manusia seperti kita. Artinya kita tidak boleh melihat ingat Nabi Muhammad, kemudian kita ingat bahwa dia manusia. Spontan kita harus ingat kalau dia adalah berbuah atom, dia adalah berbuah atom. Meskipun kata beliau kita punya aturan dalam melihat Rasulullah yaitu Jamat jarak bernasor bina ini wakum dimasi tamat hanfi. Dan itu pasti kita lakukan karena Nabi menjadikan al-Qur'ani kamat bernasor bimasi. Kamu jangan berlebihan mengomentari saya kayak orang Nasrani mengomentari saya. Terus saya lihat dalam kitab satu al-Mutakin karangan Sayyid Jadidi. Jadi banyak orang juga sanad dari keluarga sanad dan langsung itu dekat sekali karena saya ya kita seperti sanad yang sangat orang tadi. Ketika Badawi saya pernah ngaji Mbak Mahfud, juga guru-gurunya Mbak Mahfud pernah ngaji Mbak Mahfud. Mbak Mahfud itu punya abang namanya Mbak Abdul. Mbak Abdul punya abang namanya Mbak Abdul Manan. Mbak Abdul Manan ini pelazim kepada saya jadi. Jadi termasuk mulazim dan saya jadi itu baik Mbak Mahfud. Kata saya jadi sholawat itu bukan sekedar kita dapat berkah dari Rasulullah SAW. Sholawat adalah penegasan bahwa Rasulullah itu selamanya adalah kekasih Allah, bukan akan berposisi sebagai Tuhan. Beliau menulis dalam bab sholawat kata beliau, wa Rasulullah Muhammad SAW wa in balagha yatal uswa fi darajat fa huwa muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Rasulullah apapun tingginya derajatnya, Rasulullah adalah orang yang kita selalu berdoa semoga rahmat Allah untuk beliau. Sehingga umatnya tidak akan kecelakaan memposisikan Nabi kayak Tuhan. Artinya tujuan mereka bahwa orang Rasulullah akan memposisikan Nabi kayak Tuhan itu salah besar. Karena kita tetap membicarakan atau sering membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas Allah memberi rahmat Allah kepada Rasul. Bagaimana mungkin dengan tradisi sholawat seperti ini kemudian kita memposisikan Rasulullah kayak Isa? Artinya umat ini aman dengan tradisi ini. Maka yang mengharapkan Rasulullah itu salah. Jika kita bisa dalam bagian yang dikarang saya itu terus itu sesuai dengan orang orang benar pidato itu biasa aja benar acara itu terus belum sangat lama dari orang ke sebelum turun insyaallah mas pilih masa yang pas ini mana pikir itu masuk sehingga kalau ada kitab cetakan dari Indonesia bukan cetakan Indonesia cetakan dari Indonesia yang beralamat di Jeddah jadi bukan alamat Indonesia yang beralamat di Jeddah dan masih artinya ya di atmosfer sekarang Tuhan disampaikan semoga dengan bacaan itu semoga beliau diuji sebagai alim ya alim sebagai dapat didapat senang. Jadi orang biasanya dalam masalah ini DPR pikiran itu orang itu ketika Rasulullah menghentikan unsur akal kegemiman atau kegemiman dulu kegemiman tidak menghubungi ada sahabat ya Rasulullah ada anak suruh madhumah pakai pak suruh gemiman. Ini orang majlum tak tahu kalau yang dolim gimana caranya nolong. Kata Rasulullah tak tujuh al-jumi. Kalau riwayat Imam Bukhari dikatakan tak tujuh faqayat.
Yang penting orang soleh itu di atas orang dulu. Jadi yang penting yang mesum itu tak satu itu. Yang penting yang tidak apa itu harus satu biji. Jadi jangan dibalik nanti orang soleh atau orang dulu itu yang penting. Ini penting orang sehingga kalau banyak orang soleh yang jadi pejabat ini penting. Masuk Indonesia ya masih banyak orang fasik. Tapi takut orang soleh itu dikejar-kejar satu itu jangan dibalik. Nanti yang soleh dikejar-kejar orang apa? Ini penting karena di antara kemenangan Islam adalah walai makinan dalam dinarmu lahir tawalu walai kadilan nabi mengibadi khawfihim. Di normalnya adalah orang soleh yang tidak takut jangan dibalik, yang soleh takut sama orang apa? Ini baru banyak istilahnya kalau orang-orang alim sehingga dunia yang ada si masalah ya kayak jaga di suatu hasil. Putranya bangun ya dari tua DPR, dia pakai dari itu DPR putranya DPR. Setidaknya ada orang soleh yang bikin keputusan, jangan dibalik nanti yang belum punya keputusan kita program. Terus jadi lawas, belum matur, terus apa sebenarnya orang itu. Jadi dia keluar bawa Umar. Umar itu mbak ini begitu, jadi gua kalah sepuluh sama kalian keluarga. Jadi kalau tek apa ini kesannya bahwa saya ada bikin. Kemudian kita kitab Khasyatul Alam Abdul Muslim, wonten manaqib ada sekitar 50 kiai. Itu yang orang Lasem itu, yang saya Lasem itu ada 5. Setunggal yang disebut Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Baidowi bin Abdul Aziz bin Baidowi Al-Awwal Al-Indonesia Al-Lasmi Asyrafi. Wulida bilasmi, apakah Aisyah Al-Kiai Umar Harun As-Salam ini bahwa Harun ini mantu Mbah Ghazali, jadi Mbah kami. Pada zaman itu datang Tori Latan Afan Asri Sinina, jadi beliau Umar As-Salam itu di catatan ini itu 10 tahun. Waqara Al-Kiai Muhammad Idris Solo, Al-Kiai Hasim Padangan, semua di Mama kata Mukarramah, Rohbatan bin Jawa Rahmatullah Bid'ini. Wafiha Lazanal Imam Abdul Muslimud Dara Abali Sanawati. Waqara Ali Fufunun dan Ta'ab Bid'ati. Ini yang Mbak Doi. Kemudian ada Mbak Maksum. Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Maksum bin Ahmad bin Abdul Ghani Al-Asmi. Wulida Bilasmi. Akhirnya Syekh Khalid bin Abdul Latif Al-Mangalani Al-Madini. Wahid Alam Ahmad Soleh As-Samar. Ini orang Jawa Soleh Garan. Wahai Imam. Semua orang yang haram. Rohbatan visi ada dari sifat. Fakoda Imam Muhammad Mahfud atau Musi, akhirnya Muhammad Adimiyati atau Musi. Terus dari Mbak pun Pak Hamid. Di Pak Hamid itu bin Abdullah. Nyai Abdullah namanya Nyai Rekana itu bin Sidik. Dan ini bahasa Sidik yang disebut ini. Al-Alama Asyad Nyai Sidik bin Abdullah bin Sholat bin Muhammad Al-Asmi Al-Jimbri. Minta dari Lasem. Tawat orang di Jember di Jawa Syariah. Min syuyukhi al-Imam Muhammad Mahfud atau Musi. Wal-Alama Zainuddin bin Badawi Asmbawan. Masya'Abdul Subah al-Imam. Ini sebagai Gubernur NTB Majdi. Terus terakhir orang Mbak Khalid. Mbak Khalid itu bernaik pun ekonomi. Kalau ada misalnya ekonomi dengan masuk dengan Khalid berarti dia Mbak Mahfud atau Musi. Terus bos-bos mungkin kalau kayak mana ke masalah sendiri buku-buku sakit ini juga jelek kejualan yang mau cari dengan dia. Nah bukunya dia prosok kiai secara manawi sekali-kali dijajal bayar semangat bukunya rasa mana. Jadi nak bayar alim kemudian rasa mana ini penjajal nak bayar rapus kadung mana bukunya rasa mana kan nggak berani. Artinya raih somanan diwakil bayar sama alim kalau bayar alim berkorea atau bukunya itu dari dano. Ya, betul sebagai bukunya orang alim belum gitu. Pernah dicet itu bawa marah di baru itu bawa marah tapi dia boleh sih ya semua lagi wali boleh dengan terus hasil lumayan nanti tidur di mau itu terus jadi Roswell lo biasanya di mau biasanya itu benar jadi rapi bukan pas orang betul yang bilang aku benar pertama sampai para kiai para terus aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.